Pemirsa, Menlu Iran Abbas Araghchi dilaporkan tiba di kota Muscat, Oman pada hari Sabtu. Ya, kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengaturan Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman 17 Juni. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di ibu kota Oman, Muscat pada Sabtu. Rekaman video memperlihatkan Araghchi menuruni tangga pesawat sebelum disambut oleh delegasi dari Oman. Kunjungan ini bertujuan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Oman mengenai Selat Hormuz di tengah AS dan Iran saling tuding terkait peningkatan eskalasi militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei menyebut pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan masa depan untuk navigasi melalui Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman tanggal 17 Juni. Iran disebut telah menerima tanggung jawab atas layanan navigasi maritim dan peraturan lalu lintas di jalur strategis tersebut. Pembicaraan tersebut dilakukan usai AS dan Iran saling serang sejak Selasa. Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz, kemudian militer AS membalas Iran dengan menggempur target militer di Iran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, hantaman topan Bavi yang memperkuat angin monsun barat daya memicu banjir bandang dan tanah longsor di Filipina. Bahkan dilaporkan 15 orang tewas akibat bencana ini. Arus air berlumpur mengalir dengan kecepatan tinggi di Sungai Sitioamba, Barangay Aratuk, Filipina. Rekaman video memperlihatkan debit sungai meningkat drastis dan menerjang alur sungai setelah hujan monsun yang diperkuat oleh topan Bavi memicu luapan air. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sejumlah wilayah di Filipina, menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai daerah, terutama di Pulau Mindanao. Bencana ini dilaporkan telah merenggut sedikitnya 15 jiwa, dan tim penyelamat masih terus menyisir lokasi-lokasi terdampak untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Banjir juga melumpuhkan kota Davao, Filipina akibat hujan monsun yang diperkuat oleh topan Bavi. Kendaraan berusaha menerobos jalan yang terendam air setinggi lutut saat curah hujan terus meningkat di berbagai wilayah kota. Badan Meteorologi Pagasa memperingatkan bahwa sirkulasi angin monsun yang masih menguat akan terus membawa hujan lebat dan angin kencang ke sejumlah wilayah Filipina. Pemirsa, momen menegangkan terjadi ketika petugas kepolisian berupaya menyelamatkan seorang pria yang diduga ingin melakukan percobaan bunuh diri di jembatan Brooklyn, New York. You okay? My name is Chris. What's your name? I just want to talk. What's happening today? I want to help you. That's why I'm up here right now. I genuinely care. I do. Rekaman dramatis yang dirilis kepolisian New York atau NYPD memperlihatkan detik-detik operasi penyelamatan seorang pria yang berada di puncak jembatan Brooklyn. Rekaman udara menunjukkan pria tersebut duduk di atas struktur jembatan, memicu kekhawatiran akan terjadinya lompatan berbahaya. Petugas unit layanan darurat memanjat rangka jembatan untuk mendekati pria tersebut dengan sangat hati-hati. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pria tersebut dari puncak jembatan. Berkat respon cepat dan pendekatan yang humanis, nyawa individu tersebut berhasil diselamatkan kepolisian New York. Pemirsa, Iran mengirimkan 160 ton bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa bumi di Venezuela. Bantuan tersebut meliputi sejumlah kebutuhan pokok untuk didistribusikan kepada para korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Venezuela telah menerima 160 ton bantuan kemanusiaan dari Iran untuk para korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Rekaman yang diambil pada hari Kamis ini menunjukkan pasokan bantuan kemanusiaan sedang diturunkan di pusat pengumpulan R2 di paroki Carlos Sublet, La Guaira. Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, menerima kiriman tersebut bersama delegasi Iran yang dipimpin oleh kuasa usaha Tehran di Venezuela, Cyrus Karimi. Bantuan yang diterima diantaranya mencakup popok, handuk, minyak goreng, dan makanan yang selanjutnya akan segera didistribusikan kepada para korban gempa bumi di Venezuela. Bueno, primero transmite agradecimiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos ha pedido transmitir el agradecimiento a la República Islámica de Irán, a su presidente, a su canciller,
al embajador y por supuesto a todo el personal de la embajada, así como sus empresas acá en Venezuela que han estado trabajando de la mano desde el primer momento. Tienen, bueno, pañales, toallas, aceite, alimentos diversos, directo para ser utilizados por los venezolanos y venezolanas y toda la población afectada en esta tragedia del 24 de junio. Pengiriman bantuan dari Iran bergabung dengan upaya bantuan internasional yang melibatkan setidaknya 24 negara. Sementara menurut data resmi terbaru, akibat gempa bumi ini 3.889 orang tewas, 16.740 orang terluka, dan 6.462 orang telah diselamatkan. Pihak berwenang mengatakan sekitar 1.603 ton makanan telah didistribusikan kepada para korban terdampak gempa Venezuela. Pemirsa, relawan dan mahasiswa Indonesia menggelar pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi bisa ambil cuma-cuma sembako dan hanya menukarkannya dengan daun anggur. Pasar gratis dari Indonesia untuk saudara-saudara kita Palestina, kita buka! Relawan kemanusiaan Indonesia membuat pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania bisa mendapatkan bahan pangan gratis dengan hanya menukar dengan daun anggur. Kegiatan pasar gratis di satu kamp pengungsian Palestina penerima manfaat dari pasar gratis ini mencapai 1.500 jiwa. Akibat konflik Timur Tengah, pasokan bantuan bahan pangan semakin sulit dicari dan harga melambung tinggi. Alhamdulillah di awal bulan Juli 2026 kami masih membersamai saudara-saudara kita Palestina. Kali ini kami mengadakan pasar gratis Indonesia untuk Palestina, di mana pasar gratis ini menyediakan bahan-bahan pokok untuk saudara-saudara kita Palestina secara gratis. Mereka boleh ambil susu, mereka boleh ambil beras, mereka boleh ambil minyak tanah, mereka boleh ambil daging, dan lain-lain mereka boleh ambil. Dan itu gratis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas dengan segala kebaikan. Para pengungsi Palestina di Yordania masih sangat membutuhkan bantuan bahan pangan, bantuan medis, dan obat-obatan. Di tengah pegunungan terjal Afghanistan, ratusan warga masih harus mempertaruhkan nyawa setiap hari tanpa jembatan yang layak dan mereka terpaksa menyeberang dengan kereta gantung darurat yang melintasi sungai berarus deras. Potret memprihatinkan, datang dari distrik Parun, Provinsi Nuristan, Afghanistan. Di daerah pegunungan yang terpencil, warga masih mengandalkan kereta gantung darurat untuk menyeberangi sungai berarus deras. Rekaman video memperlihatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki bergantian menumpang kereta gantung sederhana. Sementara sejumlah pria dan pemuda menariknya secara manual dengan tali dari tepi ke tepi sungai. Warga setempat menggunakan penyeberangan ini setiap hari untuk menuju sekolah, klinik, pasar, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap hari, mereka terpaksa mempertaruhkan keselamatan demi menyeberangi sungai. دا زمونږ د مکتب دغه پول دی د پرنه خلک راځي او په دې ځای باندې کلینیک ته راپورې وځي او دې ځای نه مکاتب ته ځي راځي او زمونږ دا خواهش دی چې د نورستان حکومت او د مؤسساتو نه او دې کې ټول کسان ځي راځي او دا د اوبو چې ډېر شي دې کې بېخي خطر دی اوس هم لګیا دا ماشومانې نه او دومره په مشکل راپورې وځي او دې کې چې وګورئ د مرګ امکانات دي د بچ کېدو امکانات هم نشته دلته. Masyarakat pun mendesak pemerintah agar segera membangun jembatan yang aman dan layak, agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung tanpa harus menghadapi ancaman maut. Medan pegunungan yang ekstrim dan terbatasnya infrastruktur membuat banyak wilayah di Nuristan tetap terisolasi, memaksa warga mengandalkan sarana penyeberangan sederhana yang penuh resiko demi bertahan hidup.